kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Anak Kudus. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu hari ini bagi setiap kami. Masih diberikan kekuatan untuk boleh datang menghampiri bait kudus. Ampuni setiap pelanggaran kami ya Bapa. Bila saat ini kami layak masuk hadirat, yang mau menerima lawatan daripada Tuhan, yang hidup kami dipulihkan saat ini di dalam nama Yesus. Dalam isi ruangan ini ya Bapa. Dan di dalam nama kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita naikkan sama-sama pujian ini ya Bapa.
setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Kudus. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Hari lepas hari kami bisa melihat dan menikmati kasih karunia dalam kehidupan kami. Dalam setiap proses hidup yang kami alami, kami lewati, kami bisa melihat Engkau turun bekerja Tuhan, mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang percaya dan berpengharapan di dalam. Terima kasih Bapa yang baik. Nah, hari ini Tuhan, bawa hidup kami di hadapan, menikmati hadirat Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya Bapa. Biar kuat kuasa-Mu yang Roh Kudus yang memenuhi seisi ruangan ini, memenuhi setiap kami yang menikmati, yang memuji nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami teringat buat teman-teman kami yang masih belum sampai Tuhan di tempat ini, dimanapun keberadaan mereka. Oh Tuhan yang maha mengetahui, yang menolong mereka dalam setiap kesusahan mereka, setiap pergumulan mereka. Kau yang mengingatkan mereka Tuhan, untuk boleh senantiasa memiliki kerinduan untuk boleh datang ke rumah, untuk boleh mengutamakan Engkau dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Menyerahkan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, sembunyikan hamba-Mu di balik salib. Berkati mulut bibir hamba, sehingga setiap firman yang ditaburkan hari ini boleh membawa perubahan dan damai dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Siap kita yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita terus bersorak selain memuji nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama.
turut bersepanjang setiap dalam kehidupan kami. Kami mau belajar Tuhan untuk taat dalam setiap kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu yang bisa mengubah setiap kehidupan kami. Firman-Mu yang berkuasa melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Ku yakin
Kudus yang manis, kami bangga. Sungguh kami bangga punya Roh Kudus yang selalu menopang, menolong, menjaga, memelihara hidup kami. Inilah ucapan syukur kami dari hati kami yang paling dalam. Kami mengasihi Roh Kudus, kami mengasihi Yesus, kami mengasihi Bapa di dalam nama Yesus. Lalu sebentar kami mau sharing firman Tuhan. Roh Kudus, mari berkata-katalah, beracaralah, berbicara atas pribadi kami masing-masing, supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan pandang baik atas hidup kami. Tuhan lakukan itu dan kami siap menerimanya. Buat kami kuat Roh Kudus, buat kami mampu untuk melihat kebenaran Tuhan seperti yang Tuhan lihat, bukan yang kami lihat, seperti yang Tuhan lihat atas hidup kami, supaya kami bisa, supaya kami mampu. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami siap mendengar firman Tuhan pagi hari ini menjelang siang ini. Dalam nama Yesus, mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin, amin, amin. Selamat pagi, shalom. Shalom. Bagaimana sukacita kita hari ini? Sempurna? Sempurna dalam nama Yesus. Saya percaya kasih karunia Tuhan tetap sempurna atas kehidupan kita. Berkat Tuhan tidak henti-hentinya mengalir dalam kehidupan kita. Berkat itulah yang membuat kita mampu bertahan dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan itulah yang membuat kita bisa berada pada siang hari ini di tempat ini. Kenapa? Tanpa berkat Tuhan tidak mungkin kita ada di sini. Tapi karena berkat Tuhan itu begitu berlimpah-limpah, maka kita bisa saat ini ada di rumah Tuhan. Amin. Amin. Maka saat ini mari kita mendengar firman Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan tentang betapa dalam kasih karunia Tuhan atas kehidupan kita. Betapa sempurna anugerah Tuhan atas kehidupan kita. Saking dalamnya cinta Tuhan, saking dalamnya anugerah Tuhan atas kehidupan kita. Dia berbuat seperti manusia tidak bisa berbuat, tapi Dia lakukan itu untuk kita. Kenapa? Karena begitu dalam kasih-Nya sama kehidupan kita, karena begitu besar anugerahnya dalam kehidupan kita. Daripada itu, coba kita baca di Roma 11. Kita baca dulu di Roma 11 ayat 33. Roma 11 ayat 33 dan 34. Demikianlah firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tidak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ayat 34. Sebab
Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Rasul Paulus berkata kepada kita, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma dan saat ini berada di tempat ini, jemaat yang ada di PD Taman Eden ini. Oh, alangkah dalamnya kekayaan dan hikmat dan pengetahuan Allah. Kenapa Rasul Paulus bisa berkata, alangkah dalamnya kekayaan dan hikmat pengetahuan Allah? Kita tahu dia juga manusia biasa, manusia yang pernah melakukan yang mungkin kita pribadi belum pernah melakukan itu. Waktu Stefanus digoreng, digongseng, dibunuh, dia ada di situ. Tapi sesudah dia dipanggil Tuhan, alangkah dalamnya kekayaan dan hikmat dan pengetahuan Allah. Rasul Paulus berkata begitu berubahnya 100% dia merubah logika manusianya menjadi logika Kristus. Dia berkata alangkah dalamnya hikmat, pengetahuan, kekayaan yang ada di dalam pikiran Kristus. Maka daripada itu hari ini judul perikop daripada firman Tuhan, tak terselami pikiran Tuhan atas kehidupan manusia. Tak terselami pikiran Tuhan atas kehidupan manusia. Kenapa? Karena pikiran Kristus itu tidak ada yang bisa kita pikirkan. Pikiran Kristus tidak bisa kita pikirkan. Rancangan Kristus tidak bisa kita rancangkan. Karena pikiran Kristus adalah pikiran keselamatan. Pikiran keselamatan adalah pikiran masa depan umat manusia. Rencana umat manusia sebenarnya Tuhan sudah tetapkan, yaitu surga yang mulia. Makanya Rasul Paulus berkata alangkah dalamnya, karena Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah umat manusia ini sebenarnya semua ada di dalam kepak sayapnya, seperti dia berkata kepada bangsa Israel, anak-anak ayam. Yesus itu induk ayamnya, anak-anak ayam ini terpencar-pencar semua. Sebenarnya dia tidak mau, semua ada di dalam kepak sayap emaknya itu, kepak sayap induk ayam itu. Tapi kita sebagai manusia mempunyai perasaan, mempunyai pikiran, mempunyai logika. Dan logika kita berbanding terbalik dengan logikanya Tuhan. Ayat 34, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan dan siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Tidak ada manusia yang pernah menjadi penasihat Tuhan. Pikiran kita adalah pikiran sekarang. Pikiran kita adalah bagaimana sekarang ini. Apa yang harus aku lakukan sekarang ini? Apa yang harus aku perbuat sekarang ini? Itu adalah pikiran manusia. Tapi pikiran Tuhan gak seperti itu. Makanya berbanding terbaliklah pikiran manusia dengan pikiran Yesus Kristus Tuhan. Makanya gak pernah ketemu pikiran kita dengan pikiran Tuhan, karena pikiran kita hanya pikiran manusia, sebatas logika, retorika saja. Yo, kalau gak seperti ini ya gak bisa. Ya begitu aja udah. Tapi lagi lagu kita yang terakhir, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi Tuhan segala sesuatu bisa terjadi. Kalau ya kata Tuhan, pasti terjadi. Amin. Manusia nggak seperti itu. Manusia berkata, saya dan saudara berkata, kalau saya tidak kerjakan ini pasti tidak akan mungkin selesai. Ya,
menurut logika manusia. Betul. Menurut pikiran manusia, menurut perasaan manusia. Maka hari ini, bagaimana Rasul Paulus sesudah dia menjadi penganiaya, sebelum dia mengenal Kristus, dia adalah penganiaya Yesus Kristus, Tuhan dan murid-muridnya dan gereja Tuhan. Penganiaya, ya, paham ya penganiaya? Sebelum dia mengenal Kristus, dia adalah termasuk yang menghina, menghujat Yesus Kristus dan pengikut-pengikutnya. Tapi sesudah dia mengenal Kristus, pola pikir dunianya, pola pikir manusianya, maka dikuburlah semua bersama-sama dengan pengenalan akan Kristus Yesus. Wow, itu poin utama. Poin utama hari ini, bagaimana Rasul Paulus bisa merubah karakternya dari karakter menganiaya Yesus, merubah menjadi penganiaya musuhnya sendiri, dirinya sendiri yang menganiaya Yesus. Berapa lama kita sudah mengikut Kristus? Pertanyaannya sekarang, apakah kita sama dengan Rasul Paulus? Menganiaya keinginan kita sendiri supaya karakter Kristus ada dalam kehidupan kita? Mari belajar mulai seperti Rasul Paulus saat ini. Mungkin keadaan tidak baik, ya. Kita tahu sekarang di semua di TV, di media online, di apapun bentuknya, tidak ada kabar yang baik. Malah perang semakin banyak. Sekarang ini katanya Israel sudah menyerang Iran. Kalau sudah Iran mau menyerang, berarti ada sesuatu yang dia inginkan atas itu. Kita tahu gajah sekarang Palestina itu sudah hancur. Itu semua yang kita dengar di dalam berita dunia dan berita Indonesia. Kalau berita Indonesia, maki-makian semakin hari semakin banyak. Kita tahu itu, kita dengar itu. Maka mulai sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan, ini berarti adalah sama dengan Rasul Paulus dahulu sebelum dia mengenal Kristus. Penganiaya Tuhan dan penganiaya manusia. Kalau kita ikut karakter Paulus sebelum mengenal Kristus, berarti kita penganiaya manusia dan penganiaya Kristus Yesus. Maka mulailah hari ini, ambil keputusan, ambil sikap. Bagaimana Rasul Paulus bisa merubah segala sesuatu dalam hidupnya? Ambillah itu. Kubur yang lama, masuklah dalam aliran-aliran Roh Kudus yang baru, yaitu menikmati kasih karunia Tuhan, yaitu betapa dalam kasih Kristus atas saya dan saudara. Itu yang dirasakan Rasul Paulus sesudah dia menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, dan dia bisa berkata, betapa dalam sungguh tak terselidiki keputusan Tuhan. Arti tak terselidiki artinya di sini, kita tidak bisa mengerti apa yang mau Tuhan lakukan atas kehidupan kita. Kita tidak bisa tahu apa yang mau Tuhan lakukan sebentar 5 menit ke depan Tuhan. Kita tidak bisa mengerti apa yang mau Tuhan lakukan. Karena apa? Otoritas sepenuhnya atas kehidupan kita adalah punya Kristus. Maka daripada itu,
supaya kita bisa menyelami, supaya kita bisa mengerti apa yang menurut Tuhan baik. Arahkanlah hati dan pikiran kita, hati dan pikiran kita kepada pimpinan Roh Kudus. Cuman itu. Buatlah hidup kita ini menjadi berguna bagi, sekali lagi, buatlah hidup kita ini berguna bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan. Kalau kita sudah mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan, berarti kita sudah mau merubah hidup kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Wow. Berarti kita sudah mau kita sudah mulai menjadi seperti Paulus. Kalau seperti Paulus nggak mungkin, karena dia rasul. Tidak akan pernah manusia zaman sekarang hanya omong-omong doang itu, oh dia sekarang bernubuat seperti rasul. Tapi tidak akan pernah pada zaman sekarang ini, saya percaya tidak akan pernah bisa menjadi rasul seperti rasul-rasul pada murid-murid Kristus Yesus. Pola pikir manusia sekarang sudah jauh berbeda dengan pola pikir Kristus pada zaman-zamannya 2000 tahun yang lalu. Terbukti firman Tuhan berkata, akhir-akhir daripada akhir zaman bukan semakin baik. Jadi arti bukan semakin baik itu adalah keadaan manusia akan menjadi semakin tidak baik. Tidak ada nanti di sana kasih, tidak ada kesabaran. Itu udah pasti, itu sudah otomatis terjadi. Karena kenapa? Keadaan zaman. Karena kita mau mengikuti zaman, maka keadaan manusia pun seperti keadaan zaman sekarang ini. Tapi puji Tuhan, hari ini Rasul Paulus berkata, jangan ikutin aliran zaman, tapi ikutilah aliran Roh Kudus. Ikutilah kemauan Roh Kudus atas kehidupan kita. Supaya apa? Kita bisa menyelami hati Kristus dalam kehidupan kita. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Kristus? Tidak ada manusia yang bisa mengerti pikiran Kristus, dan tidak ada pernah menjadi penasehat Kristus. Manusia tidak pernah ada. Makanya di sini tidak akan pernah kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Tapi ingat, dalam satu sisi Tuhan berikan, aku akan memberikan penolong kepadamu. Itulah Roh Kudus yang bisa membuat hati Tuhan senang atas kita kalau kita penuh dengan Roh Kudus. Itu satu sisi. Pikiran Kristus kita, kemauan Kristus kita tidak akan pernah tahu atas kehidupan kita, tapi kita bisa menyenangkan hati Kristus melalui pimpinan Roh Kudus. Percaya. Karena Roh Kudus yang memberikan. Kalau bisa kata manusia siasat, Roh Kudus yang memberikan hikmat untuk kita bisa menyenangkan hati Kristus. Percaya atau tidak, hanya ada satu, hanya Roh Kudus. Tidak ada Roh Kudus yang lain selain daripada Roh Kudus yang diberikan Yesus Kristus Tuhan atas kehidupan kita. Makanya jangan ragu-ragu, jangan sia-siakan pimpinan Roh itu, berbahasa Roh itu. Biarpun banyak pendeta-pendeta yang tidak suka, tapi itu adalah pemberian. Itu adalah pemberian Yesus kepada kita sebagai kepenuhan Roh. Kepenuhan Roh berarti kita mau menyembah Roh, menyembah Tuhan di dalam Roh dan kebenaran. Yesaya 55, coba kita baca Yesaya 55.
Yesaya 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu, dan rancanganku dan rancanganmu. Wow, coba. Betapa jauhnya lah, betapa bedanya lah rancangan Tuhan dengan rancangan kita atas kehidupan kita dan atas bumi ini. Dia bilang begini, seperti tingginya langit dan bumi, begitulah rancanganku dan rancangan manusia. Jadi tidak pernah ketemu. Kenapa tidak pernah ketemu? Karena beda prinsip, beda pola pikir. Manusia dunia seperti yang saya katakan, bahwa kepingin hanya untuk memikirkan hal-hal yang sekarang ini terjadi apa. Hari ini apa? Besok apa? Lusa apa? Untuk keturunanku nanti apa? Itu kan logika manusia. Hanya untuk kepentingan duniawi, hanya kepentingan keturunan, hanya kepentingan pribadi yang ada di pikiran manusia. Siapapun, tidak terkecuali di bawah kolong langit ini, semua manusia. Berarti Pak Tom ada di situ, ada saya di situ. Perbedaannya adalah cuma satu. Perbedaan Kristus dengan manusia hanya satu, pola pikir manusia. Tidak mau merubah pola pikir manusianya menjadi pola pikir Kristus Yesus. Karena tidak ada Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Orang yang mau memikirkan hal-hal yang di atas pasti sudah penuh dengan Roh Kudus. Makanya Tuhan berikan pengetahuan hikmat yang Tuhan berikan atas pendeta-pendeta, atas gembala-gembala, atas umat-umat Tuhan. Tidak terbatas kepada gembala siapapun namanya. Untuk jemaat Tuhan pun Tuhan bisa berikan sesuatu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan atas bumi ini. Artinya mulai sekarang adalah mari kita membuat, biarpun ini seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dan jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saya terfokus saja kepada Rasul Paulus tadi. Memang sebelum Rasul Paulus, ini pikiran saya ya. Ini pikiran saya. Rasul Paulus sebelum mengenal Tuhan, sekali lagi dia adalah penganiaya gereja Tuhan. Tapi begitu dia merubah segala sesuatunya, dia mengaku Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Dia mau memberikan hidupnya. Dia siap menerima rancangan apapun yang dibikin oleh manusia, asal nama Tuhan dipermuliakan. Wow, hebat. Ini kerennya Rasul Paulus. Apa saja pun yang diinginkan dunia daripada tubuhnya, silakan perbuat. Yang penting aku tetap menyenangkan Tuhanku Yesus yang kamu salibkan itu, katanya. Berarti di sini adalah dia bisa merubah dengan karakter dan perbuatannya tadi. Rancangan manusia, rancangannya dan rancangan Tuhan bisa menjadi sama. Karena dia mau merubah pola pikir manusianya menjadi pola pikir Kristus. Nggak mungkin sama, tapi harus menyamai. Makanya ada tertulis, kuduslah kamu supaya aku kudus, maka kamu harus kuduslah kamu supaya engkau bisa ikut masuk kerajaan surga. Maka hari ini coba kita mau belajar di dalam pengenalan akan Kristus harus ada yang dikorbankan. Tidak mungkin tidak.
Apa yang dikorbankan Rasul Paulus di situ? Itu semua adalah kehendak, keinginan, kemauan, pola pikir. Dia hancurkan semuanya untuk mengikut Kristus Yesus, untuk mengiring Yesus, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan atas kehidupannya. Satu ayat lagi kita baca Pengkhotbah 3. Pengkhotbah 3 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sekali lagi, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini lagu dunia pun sudah ada ini sekarang. Tuhan akan melakukan indah pada waktunya. Bukan lagu rohani aja yang ada sekarang aku dengar. Di dunia pun sudah. Lagu ini Tuhan akan melakukan indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami. Kembali lagi, karena keinginan perbedaan tadi, karena kebebalan hati manusialah yang membuat manusia berpisah dengan Tuhan. Karena kebebalan saya dan saudara, karena keinginan saya dan saudara, kemauan saya dan kemauan saudara lah yang membuat kita terpisah dengan Kristus Yesus. Kemauan saudara, kemauan saya sebagai manusia sudah pasti hampir-hampir sama. Pertama sekali adalah soal perut. Ini masalah perut ini Pak. Nah, ini udah bahaya. Dan yang kedua adalah masalah keuangan. Itu masalah dunia. Itu adalah masalah manusia di bawah kolong langit ini. Kalau namanya masalah perut, udah. Itu nggak bisa lagi kita bantah. Tapi apa kata firman Tuhan? Kebalik daripada apa yang dunia katakan. Ini masalah perut, tapi Tuhan tidak pernah bilang masalah perut. Burung di udara aku pelihara. Kembali lagi ke situ. Makanya tidak pernah sama. Makanya tidak pernah akan bisa ketemu pikiran manusia dengan pikiran Tuhan. Makanya manusia sulit untuk memahami karakter Kristus, karena logika manusianya itu lebih besar daripada roh yang ada dalam kehidupannya. Maka hari ini firman Tuhan berkata, hari ini Tuhan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Aminkan itu. Kalau belum hari ini, pernah juga saya katakan, kalau belum hari ini, besok. Kalau belum besok, lusa. Belum lusa, minggu depan. Belum minggu depan, tahun depan, bulan depan. Belum bulan depan, tahun depan pasti terjadi. Kalau kita siap. Kan di sini tergantung kesiapan kita. Kesiapan kita lah yang membuat keberhasilan kita terjadi. Tanpa kesiapan hati kita, tanpa kesiapan hati saya dan saudara, saya dan saudara tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Kalau hanya datang, duduk, dengar, diam, udah begitu aja. Kita tidak pernah mau melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Siapapun saya, siapapun saudara, tidak akan pernah ada gunanya. Tuhan mau satu. Tuhan hanya mau satu, taat setia sampai matamu tertutup. Kalau kau bisa melakukan itu, taat setia dan tunduk kepada pimpinan roh, maka kau akan berhasil. Di luar itu tidak. Percaya. Percaya. Di luar daripada pimpinan Roh Kudus, tidak akan pernah manusia bisa berhasil. Karena kenapa? Keberhasilan datangnya daripada Tuhan. Kekayaan datangnya daripada Tuhan. Semua yang kita cari, Tuhan sudah tahu. Kalau kita mau ikut dunia, maka kita terkubur dengan zaman.
maka pisahkanlah dirimu dengan dunia. Seperti Rasul Paulus, dia pisahkan dirinya, dia berpindah daripada dunia, masuk ke dalam pada pimpinan Roh Kudus, maka dia berhasil. Hari ini, kalau Anda mau berhasil, ikut seperti Rasul Paulus, baca firman Tuhan mengenai kisah para rasul. Di situ jelas dia mengatakan apa-apa saja yang Rasul Paulus alami. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, manusia tidak pernah menyelami kebaikan Tuhan. Saya dan saudara tidak pernah menyelami bagaimana baiknya Tuhan kepada saya dan saudara. Hari ini bertobat. Baik yang ada di YouTube, bertobat. Karena segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kehidupan saya dan saudara, itu semua anugerah Tuhan. Bukan karena kuatmu, bukan karena kuatku, tapi semua karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, dan bersyukur buat firman-Mu hari ini. Kau mengingatkan kami lagi Tuhan bahwa apapun dalam kehidupan kami, satu hal yang harus kami yakini dan kami percaya bahwa Tuhan turut campur tangan di dalamnya, Tuhan turut bekerja di dalamnya, mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau terus memberkati beliau dalam kesehatan, memberikan umur yang panjang, memberikan kekuatan, hikmat, marifat, sukacita daripada Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan, memenuhi kehidupan beliau dalam tetap lurus, melayani, mengiring Tuhan sampai pada kesudahan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagimu. Kau berkati setiap tangan yang kau beri, yang belum bisa memberi hari ini. Berkati dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, mari kita naikkan pujian kita. Kita mau katakan sama-sama, sungguh besar setiap Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Padamu pelayan,
beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Lewat doa kami ini kami nyatakan bangsa Indonesia mengalami lawatan Tuhan. Terjadilah saat ini Tuhan atas bangsa Indonesia hujan pertobatan di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk pemerintahan yang ada saat ini Tuhan, dari yang tertinggi sampai terendah, dari kota sampai pedesaan Tuhan kami bawa mereka di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa Tuhan karuniakan mereka roh takut Tuhan, agar apapun yang mereka kerjakan semua tujuannya Tuhan untuk kepentingan bersama di dalam nama Yesus. Kami bersyukur kami ada di kota Depok. Selamatkan kota Depok Roh Kudus. Biarlah orang Kedar Nebayot kami nyatakan mengalami lawatan Roh Kudus. Mereka mengalami hujan pertobatan. Maka hari ini bertambah jumlah orang benar di kota Depok dalam nama Yesus. Tuhan, pemerintahan yang ada kami bawa lewat doa ini. Biarlah mereka cinta kebenaran, mereka cinta kejujuran di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan di siang hari ini yang sudah mengingatkan kami yang mendengar, bahkan memberkati kami, agar kami Tuhan mati terhadap pola pikir manusia dan kami kenakan pikiran Kristus. Lewat kami mau diatur oleh Roh Kudus, sehingga hari lepas hari bertambah-tambah hikmat pengetahuan kami tentang Tuhan, dan hidup kami ini Tuhan Yesus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, penolong yang Bapa karuniakan bagi kami, untuk kami sanggup melakukan firman siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Kau berkati Tuhan hamba-Mu, pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Biarlah hari lepas hari pengajuan yang segar dari firman-Mu boleh dialami Tuhan Yesus, boleh dia terima Tuhan, dan biarlah boleh sampaikan kepada umat-Mu, anak-anak Tuhan. Maka anak-anak Tuhan lewat firman pemberitaan hamba-Mu mengalami Engkau Tuhan, hidupnya dipulihkan di dalam nama Yesus. Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan, secara rohani jasmani diberkati Tuhan. Juga kami bawa lewat doa ini keluarganya Tuhan, istri, anak-anak, cucu, mantu diberkati Tuhan. Dan biarlah Tuhan senantiasa perlindungan dari Yesus sempurna atas keluarga ini. Terima kasih Bapa. Kami bawa bangsa pilihan-Mu Israel. Kami lepaskan berkat shalom atas kota Israel, bangsa Israel dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami nyatakan kehendak rencana Tuhan saja yang terjadi atas bangsa pilihan-Mu Israel. Biarlah mereka mengaku Tuhan satu-satunya Tuhan juru selamat dalam hidup mereka, dan mereka percaya di hati mereka terjadi siang hari ini atas bangsa Israel dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di doa kami anak-anak Tuhan dari tempat ini. Haleluya, amin. Kau yang layak
berkat yang berlimpah-limpah, sukacita, damai, sejahtera dalam kehidupan. Tangan kiri, tangan kananmu Tuhan buat berhasil menjadi berkat, membawa berkat bagi keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan update di pada minggu. Tuhan Yesus memberkati.